Saya bekerja di sini itu nggak ada tekanan dari bos ataupun atasan saya, geng. Sebelum menonton videonya, pastikan Anda sudah menekan tombol like dan subscribe. Hai, halo geng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Zainal Story. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang berpositif, dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Baik geng, di video kali ini seperti biasa saya akan menjawab salah satu pertanyaan dari subscriber saya yang bertanya seperti ini geng. Nah, itu kelihatannya orang Malaysia sini ya. Bukan hanya saya jawab dengan tenang, tapi juga saya akan menjawab dengan jujur apa yang saya alami di sini ya. Oke geng, ini alasannya saya betah dan nyaman bekerja di Malaysia. Yang pertama geng, saya ini berdokumen resmi ya, jadi ada permit. Untungnya kalau ada permit seperti yang dikatakan oleh abangnya tadi itu, bila mau cuti itu mudah dan senang. Janji kita bisa mendapatkan sign ataupun tanda tangan dari majikan. Kecuali kalau Anda itu di bangunan, pekerja di bangunan. Nah, kalau di situ biasanya ada kontraknya 2 tahun. Sebenarnya 2 tahun itu kontrak di semua bidang pekerjaan Malaysia. Akan tetapi kalau bisa mendapatkan tanda tangan dari majikan itu sewaktu-waktu bisa pulang untuk cuti, untuk berkunjung ke kampung halaman. Saya sendiri itu biasanya setahun sekali cuti, kadang-kadang 2 tahun, tergantung saya punya rezeki gimana gitu ya. Nah, kenapa saya tidak bekerja ke luar negara lain yang gajinya atau UMR-nya itu lebih tinggi, ke Korea, Jepun, Taiwan dan lain-lain. Nah, ini yang harus saya jawab, geng. Yang pertama, saya ini pendidikannya rendah, geng. Jujur ya, geng. Saya ini hanya lulusan SD. SD itu kalau di sini apa ya? Tingkatan 6. Nah, saya punya lulusan SD, jadi pendidikan saya rendah. Sementara mau kerja ke luar negara lain itu harus belajar bahasa. Dan kalau bekerja ke luar negara lain seperti Taiwan dan lain-lain itu membutuhkan modal yang cukup banyak. Malaysia sini dari segi bahasa itu pun lebih kurang sama Indonesia. Yang kedua itu tentang agama. Saudara saya sendiri ada yang bekerja di Taiwan, geng. Di Taiwan sana, saudara saya itu bercerita mau sembahyang Jumat itu harus naik bus 3 jam baru sampai di tempat sembahyang atau masjid. Sementara di sini itu sangatlah dekat sekali. Malah seperti di kampung saya sendiri, geng. Di sini tuh surau atau musola itu sangat dekat. Masjid itu hanya 10 menit saja itu sudah sampai. Sangatlah dekat. Dan saya bekerja di sini itu nggak ada tekanan dari bos ataupun atasan saya, geng. Saya ini bekerja kebun di bagian perseorangan. Jadi semua itu yang mengerjakan saya sendiri. Saya pun kerja sendiri, geng, di sini. Ya jadi harus mempunyai tanggung jawab ya. Jadi gini maksud saya, misal pun mau berhenti kalau letih istirahat itu nggak ada yang memarahin. Terus kalau kita mau sembahyang mau pulang, kalau dekat ya dekat biasanya saya pulang, kalau jauh saya sembahyang di kebun itu pun nggak ada hal. Itulah alasannya saya. Jadi agama tetap terjaga. Nah, yang selanjutnya saya nyaman bekerja di Malaysia sini karena saya sadar kembali lagi pendidikan saya ini rendah. Jadi saya memanfaatkan apa yang saya punya. Saya punyanya tenaga, ya sudah. Saya pergi ke sini, pergi ke Malaysia hanya bermodal tenaga dan tanggung jawab. Apapun pekerjaannya, kalau kita jujur tanggung jawab, insya Allah akan dipercayai oleh majikan dan tidak meninggalkan kejelekan di negara orang.
kita ini di sini harus sadar kita ini hanya numpang, jadi nggak usah bertingkah yang aneh-aneh gitu. Yang selanjutnya saya ini bukan anak orang kaya pastinya ya. Kalau anak orang kaya kan nggak mungkin saya merantau ke sini atau merantau ke luar negara lain, nggak mungkin ya kan, kecuali kalau mencari pengalaman itu bisa jadi. Tapi saya di sini tuh benar-benar mencari uang, mencari rezeki untuk mencukupi keluarga saya. Jadi saya di sini tuh merasa bangga karena saya tuh bisa makan apa yang saya inginkan. Karena di sini itu sangatlah sesuai antara kemasukan saya sebagai pekerja dan pengeluaran yang saya makan. Seperti contoh, saya di sini mau makan sotong. Sotong itu apa ya? Kalau di Indonesia itu cumi-cumi, itu pun bisa keturutan, dan di sini harganya itu bukan mahal. Kerja 1 hari untuk dibelikan itu cumi-cumi, wah dapat banyak, geng, beneran. Yang kedua ayam. Apalagi ayam di sini itu, misal mau makan ayam sehari-hari itu sangatlah bisa sekali, sangatlah boleh sekali, karena di sini ayam itu sangatlah murah banget. Cuman saya tidak memakan ayam sehari-hari, saya juga menjaga kesehatan saya. Dan banyak lagi lah kalau masalah kuliner, kalau masalah makanan seperti ayam, ikan, kepiting, itu pun saya makan juga di sini. Kalau saya tidak ke Malaysia sini, tidak merantau, mungkin saya sampai sekarang pun belum bisa merasakan cumi-cumi atau kepiting itu ya. Karena di Indonesia, di tempat saya sana, wah mahal, geng. Beneran di sana itu mahal. Sebenarnya kalau ditukarkan dengan ringgit ya, misal contoh di sini sotong 1 ringgit 30 sotong 1 kilo 30 ringgit gitu kan. Kalau dirupiahkan 100.000. Sebenarnya lebih mahalan di sini kalau ditukarkan, tapi kalau disamakan, kalau disesuaikan dengan kemasukan itu lebih murah di sini. Karena di sini kerja 1 hari itu rata-rata minimal lah bisa mendapatkan 100 ringgit Malaysia 1 hari. Sementara sotong hanya 30 ringgit 1 kilo. Di Indonesia sotong itu 40, 50, ada yang 70 ribu. Sementara gaji hanya 100.000. Itu kalau rajin, kalau sampai petang ya. Jadi itulah selisihnya. Anda sudah tahu sendiri. Dan yang selanjutnya, saya bekerja di sini sudah lama ya, sudah bertahun-tahun, sudah 8 tahun jalan ini. Saya bangga karena saya bisa sedikit membahagiakan ya, bukan semua ya. Intinya membantu ekonomi keluarga saya sendiri, membantu ekonomi keluarga saya maksud saya mak saya, pak, mertua, dan juga istri saya. Saya bisa membantu ekonomi mak saya, meskipun tidak banyak, tapi kan bisa rutin setiap bulan bisa mengirimkan mak saya. Karena saya sadar dulu mak pak saya itu membesarkan saya pastinya susah sekali. Sementara dulu itu belum semaju sekarang zamannya. Dulu pastinya lebih susah, dan anaknya bukan hanya saya saja, anaknya itu banyak. Dan saya itu juga bangga sekali karena bisa menuruti apa kebutuhan keluarga saya, seperti istri saya, anak saya. Misal istri saya mau melanjutkan sekolah lagi, atau istri saya membeli barang yang dia mau, alhamdulillah saya bisa menuruti. Anak saya pun juga seperti itu. Anak saya mau membeli mainan ataupun jajanan, alhamdulillah saya bisa menurutinya. Seperti contoh, kalau keluarga saya sendiri ya, rumah itu pun saya bisa membangun karena saya bekerja di Malaysia sini. Bukan saya meremehkan, bukan saya merendahkan kalau saya bekerja di Indonesia, dan pekerjaannya dulu saya sebelum masuk ke sini itu hanya pekerja sawah yang setiap hari itu belum tentu ada. Jadi kalau mau buat rumah, wah itu sangatlah berat sekali, kayak mustahil gitu. Pasti bisa, pasti boleh, tapi tak tahu entah kapan, nggak bisa menarget berapa tahun bisa membuat rumah. Sementara di sini alhamdulillah bisa menarget, karena
bisa mendapatkan hasil yang pasti setiap bulan, contoh sekian gitu kan. Nah, nanti bisa menyisihkan. Yang selanjutnya saya itu bisa membuat itu karena saya bisa menabung di sini. Kerja di sini saya bisa menabung, bisa menabung rutin di setiap bulan, bisa investasi perhiasan dan lain-lain, itu karena saya bekerja di Malaysia sini. Jadi memang sih banyak orang yang mengatakan, apalagi waktu saya cuti itu ada juga yang menghujat. Salah satu dari teman ataupun tetangga pun ada juga, dia bilang seperti ini, geng, pergi Malaysia apakah di sana masih ada uangnya, seperti itu, geng. Wah, itu saya pun ada sedikit tergores ya, hati saya itu sempat terluka sedikit karena saya mencari rezeki di sini. Bukan saya membela Malaysia, tapi saya memang mencari rezeki di sini. Jadi nggak mungkin saya akan menjelek-jelekkan atau menghujat negara yang saya mencari rezeki. Misal pun nanti saya sudah pulang kampung, sudah tidak bekerja sini, saya pasti masih berjasa dengan Malaysia, terutama bos saya dan orang-orang di sekeliling saya. Jadi itulah jawabannya dari semua pertanyaan yang Tuan pertanyakan tadi. Jadi alasannya. Tapi gini, geng, buat sahabat-sahabat ya yang mau masuk ke Malaysia sini, saran saya pakailah dokumen yang resmi, jangan sampai masuk belakang ataupun ilegal, karena nggak bisa keamanannya itu nggak terjamin kalau Anda berdokumen. Oke, contoh seperti saya ini ya, mudah-mudahan jangan, misal saya ini kecelakaan, jatuh kena pelepah atau duri gitu kan. Nah, itu bos saya yang bertanggung jawab, karena bos berani mengambil saya dari Indonesia, ada dokumen yang resmi, bos saya pun sudah sign ataupun tanda tangan atas tanggung jawab sebagai tanggung jawab bos kepada pekerjanya. Rumah tempat tinggal itu juga harus disediakan, harus yang layak ya, nggak boleh seperti gubuk, itu nggak boleh. Itulah kelebihannya berdokumen resmi dan ilegal. Sementara kalau ilegal itu yang saya ketahui ada yang buat gubuk-gubukan, itu rumah-rumahan kecil di tengah kebun, ada juga yang di tengah alas gitu. Ada loh yang membawa istrinya dan anaknya. Wah, itu saya sangatlah kasihan sekali, terenyuh sekali. Tapi gimana, orang seperti itu kita mau menasehatin kayak gimana pun dia nggak akan mau, karena dia mempunyai tujuan sendiri, mempunyai pemikiran sendiri. Sementara kita kan setiap orang memang mempunyai kemampuan dan tujuan sendiri-sendiri, jadi nggak bisa. Kalau ada yang salah kita ingatkan, tapi kalau sudah terlanjur seperti itu, kita hanya bisa bekerja yang bagus-bagus, lepas itu pulang kampung saja, seperti itulah. Nah, seperti inilah, geng, cerita saya dan pengalaman saya, kenyamanan saya bekerja di Malaysia sini. Kalau sahabat-sahabat semua para TKI ya dari Indonesia ke Malaysia sini mempunyai cerita atau pandangan lain, nggak masalah. Atau kalian mau curhat juga boleh, silahkan DM TikTok saya, nanti di situ saya kasih nomor WA, lalu kita curhat-curhat, nggak masalah. Saya akan juga membuka hati. Apa gunanya kita merantau kalau tidak mencari sahabat, betul tak? Saya Zainal Satori, seorang TKI Malaysia. Salam TKI sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.